Perkenalkan, nama saya Farid Arifin SEME. Saya merupakan seorang dosen tetap di program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Langgam Buana. Di sini saya mengampu mata kuliah manajemen keuangan internasional, yang dimana mata kuliah ini membahas mengenai ruang lingkup secara keputusan dan kebijakan keuangan dalam konteks perusahaan multinasional ataupun MNC, di mana topik bahasan perkuliahan ini meliputi lingkungan keuangan global, neraca pembayaran, pasar valuta asing, penentuan nilai tukar, manajemen exposure valuta asing, manajemen kas internasional, penilaian investasi jangka panjang, dan analisis resiko negara. Di mana perkuliahan ini memiliki bobot sebanyak 3 SKS dengan pertemuan sebanyak 16 pertemuan yang terbagi menjadi 14 kali perkuliahan, baik secara perkuliahan sinkronus dan ataupun asinkronus, dengan tingkat asesmen, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester ataupun UAS. Pembelajaran ini mencakup pengantar manajemen keuangan internasional dan perusahaan multinasional, neraca pembayaran internasional, pasar keuangan internasional, kemudian penentuan nilai tukar, arbitrase dan sistem fasilitas internasional, manajemen exposure valuta asing, dan manajemen kas internasional. Serta dalam pembelajaran ini mencakup juga penilaian investasi jangka panjang dan nilai waktu uang dan analisis resiko negara. Referensi yang kami gunakan ada Birmingham dan Huston di Fundamental Financial Management, kemudian ada Jeff Madura di mana kami menggunakan buku International Financial Management, terus kemudian ada juga dari Kuncoro di Manajemen Keuangan Internasional, dan dari Nopirik di Ekonomi Internasional. Di mana mata kuliah ini terintegrasi dengan penelitian saya yang merupakan kaitannya dengan masa lingkup dampak fluktuasi nilai tukar terhadap kinerja ekspor pada perusahaan multinasional di Indonesia. Dan mahasiswa diharapkan mencapai capaian program lulusan ataupun CPL untuk menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri serta mematuhi etika bisnis internasional dan menguasai konsep teoritis manajemen keuangan internasional, neraca pembayaran, pasar valuta asing, dan juga manajemen resiko keuangan global. Dalam keterampilan umum, mahasiswa mampu untuk menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam merencanakan dan memecahkan masalah keuangan pada perusahaan multinasional. Dalam keterampilan khusus, mahasiswa mampu untuk menganalisis nilai tukar dalam melakukan penilaian investasi ataupun capital budgeting internasional, serta merancang strategi lindung nilai ataupun hedging secara tepat. Dalam CPNK, mahasiswa mampu untuk menjelaskan ruang lingkup manajemen keuangan internasional dan operasional perusahaan multinasional. Kemudian mahasiswa mampu untuk menganalisis neraca pembayaran, baik itu secara internasional dan juga pasar keuangan global. Mahasiswa mampu untuk mengevaluasi nilai tukar dan sistem paritas internasional. Mahasiswa mampu untuk mengelola resiko exposure valuta asing dan manajemen kas internasional. Mahasiswa mampu juga untuk menerapkan teknik penilaian investasi secara jangka panjang dan juga resiko negara. Di mana dalam perkuliahan ini kami membuat penilaian dengan bobot kehadiran sebesar 15%, tugas sebesar 20%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 35%. Dan berikut adalah video perkuliahan pembelajaran mata kuliah manajemen keuangan internasional pada pertemuan ke-13. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
sehari-harinya? Menyenangkan. Jadi ini teman-teman, kita lanjutkan lagi untuk perkuliahan kita di materi mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional, di mana kita sekarang sudah masuk ke pertemuan ke-13. Kemudian masih ingat untuk materi minggu kemarin teman-teman? Masih. Nah, jadi untuk materi minggu kemarin itu tentang apa? Payback period. Investasi. Tentang investasi, benar sekali Fitla. Nah, kalau misalkan teman-teman masih ingat apa itu investasi? Ingat. Apa? Boleh? Penempatan dana. Terus memanfaatkan kas untuk hasil di masa depan. Memanfaatkan kas untuk dihasil di masa depan. Ada lagi? Mengorbankan sesuatu yang sekarang demi hasil esok. Oke, semuanya definisinya itu benar. Karena teman-teman boleh untuk mendefinisikan semuanya dengan persepsi masing-masing. Nah, di sini teman-teman bahwa investasi secara umumnya adalah untuk menempatkan sejumlah dana yang akan kita manfaatkan di hari ini untuk masa depan yang akan datang. Karena ingat teman-teman, nilai uang sekarang itu tidak akan sama dengan nilai uang di masa depan. Nah, maka dari itu kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita kepada materi hari ini, yaitu adalah pertimbangan antara nilai, waktu, dan uang. Nah, kenapa sih kita harus penting mempelajari nilai, waktu, dan uang? Karena dalam konsep awal, dalam secara umumnya ada arti penting dalam nilai, waktu, dan uang. Dalam arti penting nilai, waktu, dan uang di sini untuk mengambil secara umumnya keputusan yang tepat kapan kita akan melakukan secara umumnya adalah investasi. Sekarang, bulan depan, minggu depan, atau 5 tahun yang akan datang. Karena gini, dalam konsep secara umumnya kita menempatkan investasi itu harus di waktu yang tepat. Betul? Nah, karena di sini kalau misalkan kita menyimpan investasi kita, misalkan nih sekarang yang lagi rame-rame, teman-teman tahu emas, harga emas lagi turun. Kalau kemarin Naik. Nah, kalau misalkan kita menyimpan emas saat ini, waktu yang tepat bukan? Kemungkinan waktu yang tepat, Iya. tapi ada juga yang menyatakan bahwa nanti emas akan turun lagi. Apakah kita akan untung nggak kira-kira? Tidak, karena investasi ketika kita di waktu yang kurang tepat itu tidak akan menyimpan keuntungan bagi kita. Kalau misalkan kita menyimpan investasi di waktu yang tepat, contoh nih, teman-teman tahu di harga emas di tahun 2020? 1,2. Oh iya masih di bawah 1, yaitu di harga kisaran 600 sampai 700 ribu per gram. Nah, kalau misalkan saat ini teman-teman udah beli nih di tahun 2020, terus teman-teman jual di tahun 2026, berapa persen keuntungan yang teman-teman dapatkan? Sekarang 2,3. Keuntungan berapa yang akan dapatkan? 2 kali lipat. Bahkan 3 kali lipat. 1,6. Nah, jadi di sini teman-teman, ketika misalkan kita menyimpan investasi di waktu yang tepat, analisisnya kita akan mendapatkan keuntungan yang terbaik di masa depan. Karena gini, nilai uang sekarang itu pasti akan mempunyai nilai yang berbeda juga di masa depan suatu saat nanti. Kalau misalkan kita cuma nyimpen uang di bank 10 juta pada hari ini, apakah 5 tahun lagi akan tetap 10 juta? Masih. 10 juta itu tetap akan menjadi 10 juta. Kalau kita menyimpan di bank, tetapi nilainya itu akan turun. Dulu sekarang misalkan kita bisa membeli 10 juta itu membeli iPhone misalkan. Apakah 10 tahun lagi kita akan bisa beli iPhone dengan 10 juta itu? Belum tentu, karena adanya inflasi dan pengurangan nilai uang. Makanya investasi akan menjadi salah satu tools ataupun alat menyimpan dan mempertahankan nilai uang. Nah, maka dari itu kita juga perlu mementingkan arti dari nilai, waktu, dan uang. Karena uang secara umumnya akan turun
dalam beberapa waktu nilainya akan turun karena adanya inflasi. Itu sudah pasti. Makanya investasi itu bukan alat untuk mencari keuntungan secara besar-besaran, tetapi juga sebagai alat untuk mempertahankan nilai uang. Nah, secara dari itu teman-teman dari minggu kemarin kita sudah belajar secara umumnya apa arti investasi dan bagaimana investasi itu kembali menggunakan payback period dan juga menggunakan dynamic payback period. Terus apa lagi? Benefit cost ratio untuk menghitung keuntungan. Nah, tetapi saat ini kita akan mempelajari 3 yang paling penting, yaitu ada NPV ataupun net present value. Kemudian ada internal rate of return dan juga ada profitability index namanya. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman, apa sih Pak bedanya dengan kayak minggu kemarin? Kita akan lebih mempelajari bagaimana waktu dapat merubah ataupun kita mempertimbangkan investasi berdasarkan waktu. Nah, kita lanjutkan untuk yang dimaksud dengan net present value. Di sini net present value merupakan suatu investasi yang dipengaruhi oleh tingkat bunga, sehingga metode NPV digunakan untuk memasukkan faktor sebagai pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan. Secara umumnya, investasi ini dilakukan agar hasil yang diperoleh lebih akurat sesuai dengan kondisi perekonomian. Karena kondisi perekonomian itu cenderung tidak stabil. Betul? Saat ini kita sudah memasuki masa krisis energi. Nah, kalau misalkan saat ini kondisi krisis energi sehingga harga-harga bahan bakar itu cenderung naik, maka kita harus mengkondisikan bagaimana perekonomian itu kita bisa menyesuaikan investasi ini terhadap perekonomian yang akan terjadi di masa depan. Nah, di sini net present value merupakan metode penilaian investasi yang menghitung selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan nilai sekarang dari arus kas keluar di masa yang akan datang. Nah, di sini teman-teman, wah sudah mulai nih kayak misalkan membayangkan bahwa net present value ini pasti kita menghitung uang keluar dan uang masuk. Nah, teman-teman harus ingat di sini ada cara untuk menghitungnya. Maka teman-teman tinggal menghitung secara umumnya ada yang disebut dengan rumus net present value. Di mana net present value secara umumnya adalah menghitung sigma atau menghitung sigma itu bukan kayak lagu ya, tapi di sini sigma itu adalah jumlah keseluruhan secara tahun T per N, di mana C T ataupun secara umumnya adalah arus kas masuk pada periode tersebut atau periode tahun ke T. Nah, kalau misalkan secara umumnya berarti ada tahun ke-1, maka teman-teman masukkan di tahun ke-1. Kalau misalkan tahun ketiga, tahun ke-3. Pintar. Nah, teman-teman nanti tinggal membagi secara umumnya 1 plus R. Pak, satunya ini apa? 1 itu adalah angka mutlak yang tidak bisa digantikan. Pak, saya pengen diganti angka 2, boleh nggak? Enggak. Ini adalah angka 1 mutlak. Terus kemudian ada nilai R. Nilai R itu adalah tingkat diskonto. Nah, ini adalah sesuatu yang memang kemungkinan tingkat diskonto itu adalah tingkat keuntungan yang akan kita berikan kepada para investor ataupun tingkat keuntungan yang kita dijanjikan oleh investor. Maka tingkat diskonto adalah hasil ataupun dari nilai investasi yang akan diberikan atau secara umumnya sesuatu janji yang dilakukan oleh investor kepada calon kepada pengusaha kepada calon investor. Terus kemudian I0 pangkat T itu adalah tahunnya, misalkan kalau tahun kelima maka kita T-nya itu disebut di 5. Terus kemudian dikurangi dengan I0, bukan IO ya, tapi I0. I0 adalah tingkat investasi awal. Kalau misalkan tingkat investasi awal berarti adalah uang yang disimpan oleh investor di awal investasi. Nah, teman-teman,
kalau misalkan kita berbicara tentang rumus dan teori mungkin tidak akan terlalu banyak nih untuk kayak misalkan kita berbicara, tapi kita akan langsung berbicara tentang contohnya. Di sini contoh nih, di PT Lilil Migas misalkan merencanakan investasi yang menguntungkan nih, harus menguntungkan 800 sebesar 800 juta untuk membiayai proyek penambangan vibranium di Kanada. Nah, kalau misalkan aliran gas masuk secara konstan setiap tahun, berarti di sini konstan ya, sama setiap tahun sebesar 210 juta. Maka hitunglah selama 6 tahun dengan diskon rate 6 secara diskon rate sebesar 10%. Berapa NPV-nya? Nah, kalau misalkan teman-teman sudah tahu bahwa NPV-nya berapa, NPV-nya berapa tahun, terus kemudian jumlah investasinya berapa, tingkat aliran kas masuknya berapa, dan juga tingkat diskontonya, maka teman-teman tinggal masukkan kepada rumusnya. Misalkan teman-teman menghitung secara umumnya, rumusnya teman-teman tinggal hitung, masukkan rumusnya. Terus kemudian teman-teman tinggal menghitung setiap kas, karena gini, kita tingkatnya itu adalah konstan. Pemasukan aliran kas masuknya konstan. Jadi setiap tahun itu sama di angka 210 juta. Di angka 210 juta, kalian tinggal masukkan 210 juta 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini kita ada di 6 tahun. Berarti selama 6 tahun tingkat pemasukannya itu konstan 210 juta. Nah, maka dari itu teman-teman tinggal memasukkan tingkat keuntungannya 210 juta. Terus Pak, masukinnya dari mana? Perbedaannya adalah di tingkat tahun. Setiap tahun kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Teman-teman tinggal hitung semuanya. Pak, bagaimana cara menghitungnya? Maka kita tinggal menghitungnya misalkan seperti ini. Teman-teman tinggal menghitungnya, berarti 210 ditambah 1% dibagi dengan 1 plus 10% dipangkat dengan 1. Nanti kita jumlahkan semuanya menjadi seperti ini. 190 juta 909 itu dari NPV tahun pertama dijumlahkan sampai dengan tahun ke-6 dengan totalnya yaitu 914 juta 604.746,89 rupiah. Secara in total berarti NPV setiap tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4 sampai tahun 6 itu dijumlahkan semuanya dan dikurangi dengan I0 atau investasi yang awal. Nah, berarti di sini 914 juta sekian dikurangi dengan 800 juta, hasilnya adalah 114 juta 604.746,89 rupiah. Oke. Nah, teman-teman, kalau misalkan NPV lebih dari 0 itu layak. Kalau kurang dari 0 tidak layak. Nah, di sini teman-teman sudah paham konsepnya. Secara umumnya kalau misalkan NPV itu lebih dari 0 itu akan sama dengan layak. Terus kemudian kalau misalkan kurang dari 0 itu akan tidak layak. Nah, NPV bedanya itu tidak menggunakan persentase, tapi NPV itu menggunakan secara umumnya adalah nilai mata uang yang biasanya kita gunakan sebagai transaksi. Nah, sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan? Tapi gimana Pak kalau misalnya NPV-nya sama dengan 0? Oke, Reva, terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Jadi teman-teman, kalau misalkan NPV-nya itu sama dengan 0, itu akan disebut dengan IRR. Yang tadi di awal. Iya, benar sekali Bita. Jadi untuk IRR itu adalah kondisi net present value yang sama dengan 0. Tapi sebelum kita belajar tentang IRR,
kita akan cari tahu dulu nih kemampuan teman-teman dalam melakukan analisis. Kita latihan dulu untuk teman-teman. Silahkan buka buku catatannya. Kita akan mencoba untuk menghitung. Untuk soalnya teman-teman di sini PT Haji Yudi merencanakan investasi 800 juta untuk membiayai proyek perkembangan penambangan uranium di Wakanda. Kalau tadi sudah vibranium, sekarang di uranium. Nah, teman-teman, aliran masuknya itu tidak konstan, jadi berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya dicontoh, teman-teman adalah arus kas masuknya konstan sebesar 210 juta per tahun. Tapi di sini teman-teman harus membuat arus kas masuknya itu berbeda setiap tahun. Di sini teman-teman tinggal memasukkan, semuanya membedakan aliran kas masuk di setiap tahun. 150 juta, 180 juta, 210 juta, 240 juta, 260 juta, dan sampai 300 juta. Tapi dengan diskon rate-nya itu sama, di angka 10%. Oke, tidak lama-lama teman-teman silahkan hitung NPV. Oke, teman-teman ada yang sudah selesai? Sudah. Boleh? Kalau yang sudah selesai, mau nggak teman-teman untuk menunjukkan hasil pekerjaannya itu kepada yang lainnya lagi? Kita biar menyamakan hasilnya yang yang lainnya dengan teman-teman yang sudah selesai mengerjakan. Boleh, siapa yang mau mengerjakan? Siapa? Ya, boleh. Hah? Ada. Di sebelah sini aja. Oke, sip. Semuanya ada yang sama? Sama. Terima kasih ya. Ya, terima kasih teman-teman. Ini kurang lebihnya untuk teman-teman menghitung NPV. Alhamdulillah semuanya udah pada bisa? Bisa. Karena teman-teman sudah mampu untuk mengerjakan net present value, kita akan lanjut lagi. Apabila NPV sama dengan 0 atau IRR. Jadi teman-teman, karena kita sudah mampu nih untuk menghitung NPV, kita akan menghitung IRR. Tapi untuk menghitung IRR ini kita akan membuat yang disebut dengan suatu diskonto yang membuat net present value itu sama dengan 0. Berarti net present value yang kita tadi hitung ada angka sekitar 137.600.935 rupiah itu sama dengan 0. Jadi nanti teman-teman menghitung IRR adalah untuk mencari batas maksimum dari kita memberikan nilai diskonto atau nilai bunga yang diberikan oleh perusahaan kepada investor. Untuk mencari IRR itu kita ada R1 ataupun nilai diskonto pertama ditambah dengan NPV 1 dibagi dengan NPV 1 dikurangi dengan NPV 2, di mana hasilnya itu dikalikan dengan nilai diskonto kedua dikurangi dengan nilai diskonto pertama. Oke, nah di sini teman-teman untuk mempelajari itu
teman-teman tinggal hitung nih. Yang tadi sudah kita sebutkan, yang di PT Lilin Migas itu sebagai contoh NPV pertama, teman-teman tinggal menghitung yang awalnya itu di TV ataupun nilai diskontonya itu di 10%, teman-teman tinggal menghitungnya lagi. Kan tadi yang seringan 10% itu adalah 114.604.747 rupiah. Nah, tinggal teman-teman menghitung satu lagi dengan di PV ataupun nilai diskonto di 20%. Pak, patokannya gimana untuk menghitung 20% ini? Apakah ini sebuah patokan? Tidak. Jadi teman-teman untuk menghitung nilai R sebesar 20% ini, itu dikira-kira mana tingkat diskonto yang harusnya sudah negatif. Jadi nanti ketika misalkan kita menghitung secara umumnya tingkat diskonto 20% itu akan menghasilkan nilai NPV negatif. Kalau negatif dikurangi dengan positif akan jadi enggak, nol nantinya. Kita akan mencari nilai tengahnya. Maka kita tinggal memasukkan rumus IRR. R1 ditambah NPV1 dibagi NPV1 dikurangi NPV2 dikali dengan R2 dikurangi dengan R1. Maka hasilnya teman-teman di sini tinggal tahu nilai R1-nya itu 10%, terus kemudian nilai NPV1-nya seperti yang di slide sebelumnya. Teman-teman tinggal lihat di sini sudah 114 juta. Terus kemudian di NPV ketika misalkan kita nilai R-nya 20%, kita dapat defisit 101 juta. Berarti satu yang harus positif, satu harus negatif. Teman-teman tinggal masukin di sini negatif dikurangi dengan negatif, maka hasilnya itu akan menjadi positif karena ini ada perkalian di dalamnya. Kemudian di sini hasilnya tinggal kan awalnya itu nilai R2-nya adalah 20% dikurangi dengan R1. Jadi 20 dikurangi 10 hasilnya 10. Maka tinggal teman-teman hitung 10% ditambah 114.604.747 rupiah dibagi dengan 216 juta 247.623 dikali dengan 10%. Maka hasilnya teman-teman di sini pasti yang akan didapatkan adalah angka desimal. Maka hasilnya adalah 0,52997 dikali dengan 10%. Kalau misalkan desimal dikali dengan persenan akan menghasilkan nilai persen. Maka 10% ditambah dengan 5,2997%. Hasilnya adalah 15,2997%. Terima kasih teman-teman. Ini saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Jadi ketika misalkan kita menghitung nilai NPV, nilai IRR, nanti kita akan juga menemukan nilai profitability index yang bisa kita temukan di nilai waktu dan juga uang. Nah, sebelum kita tutup nih teman-teman, ada yang mau memberikan kesimpulan dalam perkuliahan hari ini? Ya, silakan Debbie. Jadi dari nilai net present value-nya dari proyek tersebut tuh itu kan ada 130.604.935 dan kalau menilai NPV-nya bernilai positif itu berarti proyek penambangan uraniumnya tersebut tuh layak ataupun fleksibel untuk dijalankan ya Pak? Iya, benar sekali. Terima kasih Gaby sudah memberikan kesimpulan dari perkuliahan dan latihan kita hari ini. Oke, teman-teman, karena kita juga nanti akan ada untuk latihan, jadi teman-teman silakan untuk nanti mengerjakan tugas ini dan dikumpulkan di Edlink ataupun di si Akunla yang terbaru yang sudah upgrade itu. Jadi teman-teman nanti tinggal memasukkan tugasnya di portal tugas yang saya buat nanti. Oke, teman-teman, nanti juga akan saya share kembali untuk soalnya di tugas. Jadi jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Saya tutup perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.